Herisna Tiarika, with me Herisna. Everybody, di video kali ini kita kembali lagi ya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan mahasiswa baru. So kali ini yang kita bahas everybody, hal yang dilakukan oleh mahasiswa baru sebelum lebih jauh masuk ke dalam kampus itu sendiri, baik masuk ke dalam lingkungan pembelajarannya maupun hal lain. Jadi biasanya mahasiswa baru itu akan melakukan pengenalan lingkungan kampus terlebih dahulu, yang biasa kita kenal dengan ospek atau pendidikan karakter atau orientasi mahasiswa baru. Jadi saya menjelaskan dulu, ospek ini apa sih? Ospek ini pribadi orientasi studi pengenalan kampus. Jadi dalam ospek ini bagaimana kita diperkenalkan dengan lingkungan kampus itu supaya kita lebih mengenal terkait dengan lingkungan kampus itu. Jadi yang diperkenalkan adalah terkait dengan departemen Anda atau jurusan Anda, kemudian fakultas Anda, dan lebih umum yaitu terkait kampus itu sendiri. Jadi kurang lebih kegiatan dalam orientasi itu tentunya mengedukasi dan juga bermanfaat secara teknis untuk mahasiswa baru itu sendiri. Walaupun maybe everybody sekalian sering mendengar, menonton, ataupun bahkan mungkin menyaksikan kegiatan ospek di mana di sana ada senior dan junior lakukan berbaris misalnya, lalu ada beberapa tantangan diberikan. Mungkin ya pribadi sekalian melihat itu dan juga mungkin dengan menggunakan atribut-atribut yang nyeleneh, dan terkadang di sana ada suatu kegiatan antara junior dengan senior, mungkin kegiatannya itu mungkin beberapa orang mungkin akan merasa itu otoriter ya. Sebenarnya hal-hal yang Anda lihat seperti itu bukanlah konsep yang benar tentang ospek. Jadi ospek ini sendiri atau kegiatan orientasi studi pengenalan kampus ini sendiri pribadi sudah ada peraturannya di Dikti, sudah diatur oleh Kemendikbud, sudah ada keputusannya, maksud saya di keputusan nomor 22 Dikti Cap 2014. Di mana di sana itu memutuskan tentang panduan umum pengenalan kampus bagi mahasiswa baru dengan tujuan memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus, khususnya kegiatan pembelajaran dan juga kemahasiswaan. Jadi maka dari itu konsep yang harus ada di kegiatan ospek ini itu mengedukasi dan juga bermanfaat bagi pribadi sekalian untuk mengenal lingkungan kampus itu sendiri, baik itu pembelajaran, lingkungan organisasinya maupun lingkungan lain yang berkaitan dengan kampus. Di sini saya ingin bercerita terkait dengan pengalaman saya ospek. Jadi saya tidak mengalami hal atau kegiatan ospek di mana senior dan junior melakukan baris berbaris, senior memberikan suatu tantangan dan sebagainya, di mana kadang-kadang mereka bersikap otoriter. Saya tidak mengalami itu dalam kegiatan ospek, tetapi dalam kegiatan pra-ospek ketika kita dikumpulkan oleh senior-senior, saya mengalami itu. Jadi untuk inti dari ospek itu dulu di zaman saya pribadi kita namai dengan kegiatan pendidikan karakter. Di dalam pendidikan karakter itu dilaksanakan sebanyak 3 hari. 2 hari itu pendidikan karakternya kita berada di suatu ruangan, kemudian di sana di hari pertama itu terkait dengan pengenalan kampus, di mana para dosen, kemudian mahasiswa dari presiden mahasiswa dan juga BEM itu mereka datang di sana dan memberikan kita beberapa arahan dan juga memberikan cerita-cerita seperti itu tentang dunia kampus. Kemudian di hari berikutnya itu ada yang diundang dari luar.
dari luar, dari kampus lain yang kemudian memberikan kita motivasi tentang kehidupan dunia perkuliahan dalam lingkungan kampus. Dan di sana juga kita berikan suatu selembaran kertas, kita menulis rencana-rencana masa depan kita, mulai dari tahun saat kita melakukan pendidikan karakter itu sampai tahun kita berusia sekitar 60 tahun. Jadi di sana ada perencanaan tentang masa depan. Kemudian juga kita diberikan tantangan, kita menulis, misalnya menulis suatu kegiatan yang ingin kita lakukan. Misalnya kedepannya kita berencana untuk mengikuti kegiatan kampus misalnya, dan kemudian kita mempresentasikan ke depan tentang kegiatan yang akan. Kemudian juga di sana ada game yang kita mainkan untuk menjalin keakraban di antara kita. Dan waktu ospek itu dalam satu divisi misalnya ada nama-nama tersendiri, misalnya divisi Kamboja misalnya. Dalam satu divisi itu ada orang-orangnya ada dari berbagai fakultas dan dari berbagai jurusan. Jadi kita bisa saling mengenal di sana untuk memperbanyak relasi. Kemudian di hari ketiga pribadi kita dikembalikan ke jurusan masing-masing. Di jurusan masing-masing kemudian dosen-dosen, jadi untuk hari ke-1 dan keduanya itu pribadi kita ospek di tingkatan universitas ceritanya. Kalau di hari ketiga itu kita ospeknya di tingkatan jurusan dan fakultas. Jadi kita kembalikan ke jurusan dan fakultas. Di fakultas kita diberikan arahan dari ada pemateri dari dekan, dan kemudian juga ada pemateri dari jurusan seperti itu. Jadi kegiatan ospeknya itu benar-benar sangat bermanfaat bagi kita untuk mengenal kampus itu sendiri pribadi. Jadi nggak ada kita mengalami sikap otoriter dari senior seperti itu waktu zaman saya dulu, dan di kampus saya selalunya seperti itu. Kampus-kampus lain juga sebenarnya masih sudah seperti itu sejak dikeluarkannya peraturan ini. Ada kan mungkin dari sekalian melihat bahwasanya ada kampus-kampus yang pada masa orientasinya itu membuat suatu tulisan misalnya di lapangan, di mana dibentuk suatu tulisan itu dari formasi mahasiswa baru itu sendiri. Jadi ospeknya jangan terlalu tegang terkait dengan ospek ini, karena insya Allah hampir seluruh kegiatannya itu mengedukasi dan juga bermanfaat bagi pribadi sekalian. Jadi jangan berpikir untuk meninggalkan ospek ya pribadi. Pribadi itulah hal-hal yang berkaitan dengan apa sih itu ospek ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Thanks for watching my video. Meet again in the next video and bye bye.